Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Di sini ada yang udah mulai beraktivitas atau pada masih di kasur rebahan? Gimana teman-teman? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sebelumnya, saya ada suaranya atau enggak? Ada. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir di webinar saya. Meskipun masih pagi ya, tapi teman-teman harus semangat. Oke, langsung aja izin share screen ya. Sebelumnya share screen saya sudah terlihat. Terlihat. Oke. Nah, di sini saya akan memperkenalkan dasar desain. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Salma Salsabila dari Universitas Pasundan, dari program studi Teknik Informatika S1. Di sini saya juga peserta studi independen UI UX. Bagi teman-teman yang mempunyai akun LinkedIn, boleh follow akun LinkedIn saya, Salma. Nah, sebelumnya di sini saya akan membagikan materi. Yang pertama ada elemen desain, prinsip desain, komposisi, dan tipografi. Sebelumnya, teman-teman udah pada gak asing ya dengan kata desain. Bagi teman-teman sendiri, desain itu apa sih? Boleh ditulis di kolom chat atau on mic ya. Pada gak tahu apa itu desain teman-teman? Atau ada yang udah pro dalam mendesain? Boleh ditulis di kolom chat. Oke, kita lanjut aja ya ke materi selanjutnya. Nah, desain itu proses kreatif untuk merencanakan dan menciptakan sesuatu. Ini melibatkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi visual. Dalam proses ini, para desainer akan mempertimbangkan berbagai aspek seperti fungsi, estetika, usability, atau kemudahan penggunaan.
dan target audiens atau pasar sasaran. Nah, yang kita pelajari adalah grafis, karena untuk membuat sebuah animasi, misalnya animasi sketsa sederhana, kita harus mempersiapkan asetnya terlebih dahulu. Nah, aset di sini bentuknya sebuah desain grafis 2 dimensi maupun 3 dimensi, karena kita di sini mempelajari dasar desain itu. Karena dasar sebuah video animasi yang kita buat adalah sebuah desain grafis. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada elemen desain. Elemen desain itu apa sih? Elemen desain yaitu unsur-unsur dasar yang digunakan dalam proses desain untuk menciptakan karya yang estetis dan fungsional. Elemen ini membentuk fondasi dari segala jenis desain, mulai dari desain grafis hingga desain produk dan arsitektur. Nah, di sini juga ada titik atau poin. Titik itu adalah elemen terkecil dalam desain. Dalam konteks desain grafis, titik dapat mewakili ukuran terkecil dari elemen visual seperti ukuran piksel pada layar. Nah, contohnya seperti titik kotak ini, titik dirangkai sedemikian rupa ya, menjadi sebuah garis. Nah, setelah garis berbentuk sebuah bidang, di sini juga ada garis. Garis adalah serangkaian titik yang membentuk panjang. Garis juga dapat digunakan untuk memisahkan ruang, menunjukkan arah, atau membentuk pola. Nah, setelah garis terbuat, dilanjut ke sebuah bidang atau bentuk. Bidang adalah area yang dibatasi oleh garis atau tepi. Bentuk dapat berupa 2 dimensi atau bidang, atau 3 dimensi atau bentuk. Nah, contoh bidang itu seperti persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Kalau bentuk itu seperti kubus dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya ada elemen warna ya. Elemen warna itu elemen desain yang menciptakan visualitas dan atmosfer dalam karya. Pemilihan warna yang tepat dapat mempengaruhi mood atau persepsi. Poin yang penting juga di warna, karena kalau kita mau membuat project atau video itu, kita menentukan warna tersebut, kayak video ini genrenya apa, atau membuat video sebuah brand. Nah, kita harus mengetahui palet warna dari brand tersebut. Atau teman-teman pada kebingungan, bisa didiskusikan ya. Nah, kalau teman-teman dapat job mengenai video, contohnya kita ambil aja video renang atau olahraga renang. Nah, itu kan kita harus menganalisa atau warna apa nih yang cocok untuk tema kita. Mungkin warna utama itu seperti biru, putih, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang kebingungan soal warna, bisa dilihat ke color hunt seperti ini. Nah, teman-teman di sini bisa gunakan ya untuk opsi atau web pembantu untuk menentukan color. Nah, ini khusus untuk yang belum menentukan warna, bisa mengambil dari palet-palet seperti ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Kita tunggu sampai 10.23 ya teman-teman. Oke, tidak ada.
Tidak ada. Oke. Oke, kita lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Nah, setelah elemen warna, ada elemen tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan atau tampilan yang dapat dirasakan secara visual atau fisik. Tekstur dapat memberikan dimensi tambahan pada desain. Untuk elemen tekstur menurut saya opsional ya. Nah, selanjutnya ada elemen ruang. Ruang dalam desain dapat menjadi positif atau objek-objek utama atau negatif atau ruang antara objek. Nah, ini juga termasuk elemen opsional ya, karena elemen-elemen seperti tekstur dan ruang tergantung teman-teman yang akan buat gitu. Kalau kita ingin membuat video 2 dimensi, kenapa harus memikirkan ruang gitu. Oke, selanjutnya ada prinsip desain. Nah, prinsip desain itu pedoman atau aturan yang digunakan untuk membimbing desainer dalam menciptakan karya yang efektif, estetis, dan fungsional. Penerapan prinsip-prinsip ini membantu menciptakan desain yang memenuhi tujuan proyek dan menyampaikan pesan dengan jelas. Oke, di sini ada yang pertama ada keseimbangan. Keseimbangan itu apa sih? Seperti penerapan keseimbangan. Sebentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada keseimbangan ya. Yang pertama itu penerapan keseimbangan memastikan bahwa tidak ada elemen yang terlihat atau berat atau tidak seimbang di dalam desain. Lalu yang kedua tuh ada kontras. Kontras itu menciptakan perbedaan antara elemen-elemen desain, seperti itu.
Lalu ada ritme, yaitu pengulangan pola atau elemen dalam desain untuk menciptakan aliran visual. Lalu yang keempat ada gerakan ya. Gerakan itu menciptakan ilusi pergerakan atau arah dalam desain untuk memandu mata pengamat atau melalui komposisi ya. Dan yang terakhir ada hierarki, yaitu untuk mengatur elemen desain dalam urutan prioritas untuk membimbing mata pengamat melalui informasi yang disajikan. Nah, prinsip desain ini sebagai panduan aja ya. Nah, kalau misalkan desain abstrak, ya di prinsip desain ini tidak digunakan karena secara keseimbangan kontras ada karena warna ditonjolkan terang misalkan seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu atau boleh di chat atau on mic ya teman-teman. Ada yang mau ditanya kalau tidak ada lanjut ya. Nah, di sini ada komposisi. Yang pertama ada grid, yaitu penggunaan grid atau kerangka kerja membantu dalam menempatkan elemen-elemen desain secara teratur dan membuat tata letak yang rapi. Lalu ada hierarki, itu membantu dalam menentukan pentingnya setiap elemen dalam desain. Ini dapat dicapai melalui perbedaan ukuran, warna, atau posisi. Lalu di sini ada kesatuan. Kesatuan itu memastikan bahwa semua elemen desain berkontribusi pada keseluruhan yang terpadu dan konsisten. Lalu selanjutnya ada tipografi. Nah, tipografi itu adalah seni dan teknik pemilihan, pengaturan, dan penyusunan huruf-huruf dalam suatu ruang untuk menciptakan teks yang dapat dibaca dan memiliki daya tarik visual. Tipografi ini tidak hanya terkait dengan pemilihan jenis huruf, tetapi juga melibatkan pengaturan huruf-huruf tersebut untuk mencapai kejelasan, keterbacaan, dan estetika yang diinginkan dalam desain. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Boleh di chat atau on mic ya.
Sebelumnya mohon maaf teman-teman, nah nanti di akhir akan ada sesi dokumentasi, boleh dinyalakan kameranya ya. Ada yang mau bertanya? Cukup. Oke, kita masuk ke sesi dokumentasi saja ya teman-teman. Boleh dinyalakan kameranya teman-teman. Yang lain boleh dinyalakan ya kameranya. Oke, izin dokumentasi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, teman-teman terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.